Serda Wahyu Babinsa 03 Pasar Minggu, Kodim 0504 Jakarta Selatan, viral di media sosial setelah aksi heroiknya bersama beberapa personil polisi yang berhasil menyelamatkan seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang disandera oleh seorang pria parubaya berinisial IJ 54 tahun di pos polisi Pejaten Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober lalu. Beragam komentar positif warganet pun berdatangan memuji jiwa patriot yang telah ditunjukkan oleh sang Babinsa tersebut. Melansir dari Kartika Channel Podcast, diceritakan bahwa Serda Wahyu yang saat itu baru saja selesai melaksanakan piket, pulang ke rumahnya hendak beristirahat. Namun baru saja ia melepaskan pakaian dinasnya, tiba-tiba ia mendapatkan informasi dari warga dan juga komandannya, bahwa di wilayah binaannya telah terjadi kejadian penyanderaan yang dilakukan oleh seorang pria parubaya terhadap seorang anak kecil berlokasi di area parkir salah satu mal. Kemarin tuh saya turun piket ya, rencananya saya mau istirahat, saya sudah buka baju, tiba-tiba dapat telepon dari warga, dari komandan. Saya langsung ganti baju lagi. Mengetahui adanya kejadian di wilayah binaannya, sebagai seorang Babinsa, Serda Wahyu yang baru saja melepas pakaian dinasnya itu langsung mengenakan kembali pakaian dinas dan segera bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi ternyata pelaku sudah menyeberang ke pos polisi, dan ternyata sudah banyak warga serta beberapa personil polisi yang berada di lokasi tersebut yang berusaha untuk menolong seorang anak kecil yang disandra. Namun tidak ada satupun yang berani bertindak karena pelaku dalam posisi menodongkan sajam ke leher korban. Melihat hal itu jiwa patriot, Serda Wahyu pun terpanggil meski kejadian tersebut bukan di wilayah binaannya. Saya langsung ganti baju, langsung ke wilayah, tapi pada saat itu posisi sudah bukan di wilayah binaan saya lagi sebenarnya. Tapi kan awal di wilayah binaan saya sudah menyeberang, tapi setelah saya sampai ke tempat keramaian itu, ke pos tempat penyanderaan itu, sudah banyak orang sudah di sana. Masa petugas pun sudah banyak. Lantas Serda Wahyu pun mendekat ke lokasi kejadian berniat untuk membantu. Saat melihat sosok Serda Wahyu tiba di lokasi, pelaku justru beberapa kali melakukan penghormatan sembari menyampaikan sesuatu kepada Serda Wahyu. Namun karena suasana sangat ramai, sehingga apa yang disampaikan pelaku tidak jelas terdengar oleh Serda Wahyu. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Serda Wahyu untuk bisa mendekat ke arah pelaku, sehingga ia pun meminta izin ke pelaku agar bisa mendekat dengan alasan ia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh pelaku, karena suasana sangat ramai dan ribut. Pelaku pun mengizinkan Serda Wahyu untuk mendekat dengan menganggukkan kepalanya. Maka Serda Wahyu pun mendekat dan mulai berbicara dengan pelaku. Pada saat itu saya sampai, saya sempat lihat dia hormat-hormat sama saya. Waktu di sebelah saya kan ada orang juga. Enggak, saya mau ngomong bapak tentara itu, katanya. Ya bapak, saya di sini. Bapak minta apa? Saya bilang gitu kan. Bicaralah, dia bicara. Saya bilang, bapak mohon izin, saya tidak bisa dengar dari jauh. Boleh saya mendekat? Saya nggak berani langsung mendekat, takut dia kaget atau melakukan tindakan spontan gitu kan. Betul. Nah, saya bilang setelah diizinin dia ngangguk, saya merapat, saya tanyakan, bapak kenapa? Saya diperlakukan tidak adil, entah sama siapa saya kurang paham. Cuma kan itu banyak bising kendaraan, jadi suara pun nggak begitu jelas, Bu, ya kan. Nah, terus datang bapak polisi Polantas itu juga untuk bantu kita untuk komunikasi juga. Meski upaya negosiasi dengan pelaku masih menemui jalan buntu, tidak membuat Serda Wahyu menyerah. Sang Babinsa tersebut terus berusaha berbicara dengan pelaku sembari memancing agar pelaku keluar dari pos polisi agar bisa melakukan tindakan penyelamatan. Karena jika hal tersebut ia lakukan dengan posisi pelaku yang berada di dalam ruangan ditambah lagi jarak dengan pelaku yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan spontan penyelamatan, maka akan membahayakan keselamatan korban jika tindakan spontan itu gagal. Namun pelaku tak kunjung keluar dari pos polisi tersebut. Nah, mereka coba merayu juga, ya, tapi dia sudah posisi, sudah kita memang dekatin. Cuma dari medan yang saya lihat itu sulit kita untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Karena udah dikerumun sama warga itu ya Pak ya? Bukan, untuk ruangan. Oh, ruangannya terlalu kecil ya? Iya, dari pintu saya yang bicara ke tempat kamar mandi itu perkiraan saya butuh 5 detik. Sebetulnya deket ya Pak ya? Deket, tapi saya takut juga anak itu jadi korban gitu kan. Serda Wahyu pun terus berupaya bernegosiasi dengan pelaku sembari menunggu saat yang tepat untuk bisa bertindak. Bahkan pelaku sempat meminta air minum kepada Serda Wahyu karena kehausan. Dengan sabar dan hati-hati Serda Wahyu terus melakukan negosiasi dengan pelaku, hingga akhirnya di tengah negosiasi berlangsung pelaku meminta Serda Wahyu untuk menyiapkan mobil untuknya dan Serda Wahyu pun menyanggupinya.
Saya coba ngerayu lagi dia supaya dia bisa keluar. Nah, dia minta minum, kita berikan aqua. Selesai itu dia sendiri yang minta mobil. Maka sang babinsa itu berusaha mencari mobil dengan beberapa kali mencegat mobil warga yang melintas, namun tidak ada satupun yang mau meminjamkan mobil mereka dengan alasan takut. Ya akhirnya saya cari mobil, Bu. Mobil masyarakat saya stopkan, tapi banyak mereka yang takut, bukan tidak mau bantu, mereka takut. Di tengah keadaan yang sedemikian menegangkan itu, beruntung ada mobil dinas berplat Mabes TNI yang melintas. Maka Serda Wahyu pun memberanikan diri untuk mencegat mobil dinas tersebut meski ia tahu pastinya yang mengendarai mobil tersebut adalah atasannya. Akhirnya dapatlah satu mobil TNI, Mabes TNI, plat Mabes TNI. Nah, saya langsung hentikan mobil itu, saya mohon izin sama beliau, saya takut ini pasti atasan saya. Setelah mobil dinas TNI itu berhenti, Serda Wahyu pun lantas memberikan penghormatan dan menceritakan secara singkat tentang kejadian penyanderaan itu, dan berniat meminjam mobil dinas TNI tersebut untuk digunakan membantu membebaskan anak kecil yang sedang disandra oleh pelaku yang meminta disediakan mobil. Karena ia sudah beberapa kali mencegat mobil yang melintas namun tidak ada yang bersedia meminjamkannya. Mendengar hal itu, pengendara mobil dinas TNI itu pun bersedia membantu dan meminjamkan mobil dinas yang dikendarainya itu. Bapak mohon izin, saya mau minta bantuannya, saya harus mengeluarkan pelaku dengan korban ini di dalam, Pak. Dia butuh kendaraan. Kalau di dalam sulit untuk kita bebaskan dia. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau mau, karena mobil-mobil yang lain nggak mau. Takut ya Pak ya. Takut. Setelah mobil dinas TNI tersebut menepi, Serda Wahyu pun langsung menemui kembali pelaku di pos polisi. Menurut Serda Wahyu, awalnya pelaku sudah mau keluar dari pos polisi tersebut, namun karena melihat banyaknya massa, maka pelaku pun masuk kembali ke pos polisi. Serda Wahyu pun kembali membujuk pelaku agar masuk ke dalam mobil yang sudah ia siapkan sesuai permintaannya. Namun pelaku enggan keluar dan meminta Serda Wahyu untuk membubarkan massa dulu barulah ia mau keluar. Akhirnya menepi lah, setelah menepi, ya alhamdulillah kita negosiasi lagi. Ya sebenarnya pada saat itu dia sudah mau keluar, tapi karena massa sudah banyak begitu di luar, ya masuk lagi dia. Saya nggak mau, bubarin dulu, dia bilang gitu kan. Karena tidak mungkin bisa membubarkan massa yang sebegitu banyaknya di lokasi kejadian, maka Serda Wahyu pun hanya meminta massa untuk mundur beberapa meter. Beruntung massa pun mau diajak kerja sama, sehingga mereka pun mundur beberapa meter dari posisi awal mereka berdiri. Karena nggak mungkin kita bubarin massa sebegitu banyak itu, Bu. Betul. Iya kan. Akhirnya saya minta ke massa itu untuk Bapak tolong mundur, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka mau mundur lah, walaupun berapa meter gitu kan. Setelah massa mundur, pelaku akhirnya mau diajak keluar untuk menuju mobil yang sudah disiapkan. Saat pelaku keluar dari pos polisi menuju ke mobil yang sudah disiapkan, Serda Wahyu awalnya berencana akan menabrak pelaku untuk membebaskan korban. Namun melihat posisi sajam yang menempel di leher korban, niat itu pun ia urungkan karena pastinya akan sangat berbahaya bagi keselamatan korban jika hal itu ia lakukan. Sehingga Serda Wahyu pun membiarkan pelaku masuk ke dalam mobil sembari mencari cara lain untuk bisa membebaskan korban. Nah, saya rayu lagi untuk keluar, akhirnya keluarlah. Rencana saya pada saat dia keluar itu saya mau tubruk dia. Oh, mau nabrak. Iya, tapi kondisi pisau itu sangat berbahaya di leher. Nah, posisinya itu di leher ya. Dia di leher begini, jadi anak itu begini. Nah, jadi kita tabrak dari manapun juga, ini anak ini kan, kepala anak ini di sini, dia begini, tabrak dari manapun juga pasti kegores pasti, Bu. Leher gitu kan. Nah, jadi ya saya coba coba urungin niat saya untuk nabrak, ya kan. Akhirnya dia sampai masuk ke mobil. Setelah pelaku masuk ke dalam mobil, pelaku pun meminta Serda Wahyu yang mengendarai mobil sehingga Serda Wahyu pun ikut masuk ke dalam mobil. Massa pun langsung merangsek mengerumuni mobil tersebut sehingga pelaku pun mulai panik dan meminta Serda Wahyu untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Namun Serda Wahyu menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tidak bisa mengendarai mobil jenis Matic. Ia sengaja berpura-pura seperti itu dengan pertimbangan jika dirinya yang mengendarai mobil tersebut maka ia tidak leluasa untuk menyelamatkan anak kecil yang disandra itu apalagi seorang diri. Beruntung pelaku pun mempercayai hal itu. Nah, dia minta, saya mau disupirin Bapak tentara katanya. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa bawa mobil Matic, ini mobil Matic Pak. Saya bilang gitu, saya tidak bisa. Sebenarnya saya mantan supir juga, Bu. Iya, jadi mobil apapun, alhamdulillah setir kiri aja saya bisa gitu kan. Tapi kalau saya jalan,
Saya nggak ada teman untuk membantu menyelamatkan anak itu, karena pada saat itu nggak bisa mungkin sendiri, karena saya tidak pegang senjata api atau senjata tajam, sedangkan pelaku ini kan pegang senjata tajam gitu kan. Kalau saya sendiri, saya bergerak saja, ya nggak tahu keselamatan anak itu kan. Serda Wahyu pun mencoba untuk terus bernegosiasi dengan pelaku sembari mengulur waktu untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan korban dari tangan pelaku yang saat itu sedang memegang sajam. Hingga akhirnya terpikirlah oleh Serda Wahyu untuk meminta AKP Karta, yakni salah satu perwira Polantas yang juga sejak tadi berusaha bernegosiasi dengan pelaku yang saat itu berada di sebelah kiri mobil yang mereka tumpangi untuk menggantikan posisinya sebagai supir sehingga ia pun bisa melakukan tindakan penyelamatan. Serda Wahyu pun menyampaikan niatnya tersebut kepada AKP Karta dan perwira Polantas itu pun bersedia untuk menggantikan posisinya sebagai supir. Karena pelaku percaya Serda Wahyu tidak bisa mengendarai mobil Matic, maka akhirnya pelaku pun setuju jika Serda Wahyu akan bertukar posisi dengan AKP Karta yang bisa mengendarai mobil Matic tersebut sehingga pelaku bisa segera pergi meninggalkan lokasi bersama AKP Karta. Makanya saya sambil mengulur waktu, ya kan, saya coba tukar posisi sama Bapak Polantas itu, Bapak Kanta itu. Saya tawarin karena Bapak Kanta ada di sebelah kiri mobil. Bapak Kanta mau ini nih, dan pelaku pun mau. Bapak disupirin Pak Kanta ya, saya turun ya. Ya, dia mau, saya tukar posisi sama Bapak Kanta. Pada saat pertukaran posisi inilah Serda Wahyu memanfaatkan kelengahan pelaku. Pelaku yang terkecoh begitu AKP Karta membuka pintu mobil untuk masuk, sementara Serda Wahyu secara bersamaan membuka pintu mobil untuk keluar. Tidak menyadari ternyata pada saat bersamaan dengan itu, Serda Wahyu menekan tombol lock otomatis untuk membuka kunci pintu mobil yang awalnya dikunci oleh pelaku. Sehingga begitu ia turun dari mobil, Serda Wahyu pun dengan sigap berlari ke arah pintu belakang dengan menerobos massa yang mengerumuni mobil. Kemudian membuka pintu mobil dan langsung merampas korban dari tangan pelaku. Sementara AKP Karta yang sudah berada di dalam mobil secara bersamaan langsung merebut sajam dari tangan pelaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat tukar posisi itu, pintu sebelah kiri ada yang coba buka. Sebenarnya sudah saya buka itunya, tapi ditutup lagi sama dia itu. Nah, pada saat saya keluar itu kan sambil buka. Nah, ini sebelah sana sudah mulai buka. Nah, jadi dia agak terkecoh. Nah, Pak Kanta masuk dari sini, terus posisi Pak Kanta sudah setengah masuk kan. Nah, saya langsung lari ke belakang. Tapi masa sudah banyak, tapi saya coba terobos supaya bisa nyelamatin anak itu. Berkat kerjasama yang baik antara Serda Wahyu dan personil Polantas bernama AKP Karta serta aparat lainnya dan masyarakat, anak kecil yang disandra oleh pelaku berinisial IJ itu pun akhirnya berhasil diselamatkan. Massa pun bersorak begitu melihat korban yang sudah berhasil diselamatkan dan sudah berada di pelukan Serda Wahyu. Setelah memeriksa sekujur tubuh korban untuk melihat apakah terdapat luka atau cedera lainnya, Serda Wahyu pun langsung menyerahkan korban kepada seorang polisi wanita yang berada di lokasi kejadian, yang selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Makasih Pak Wahyu. Nih anak kecil yang disambranya nih, Pak Wahyu penyelamatnya. Makasih Pak Wahyu. Bravo TNI Pak. Bravo TNI Pak. Pak, makasih banyak Pak. Ada ambulan nggak Pak? Sementara tersangka yang hampir menjadi korban amukan massa langsung diamankan oleh aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah situasi telah kondusif, Serda Wahyu pun menuju rumah sakit untuk melihat keadaan anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu. Ia pun merasa senang dan bersyukur ketika melihat anak kecil tersebut sudah bisa tersenyum bahagia. Setelah memastikan sang anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu baik-baik saja, bahkan sudah bisa tersenyum bahagia, Serda Wahyu meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Atas viralnya aksi heroiknya itu dan menjadi perbincangan netizen, Serda Wahyu pun hanya bisa bersyukur dan tidak merasa besar kepala dengan apa yang sudah diperbuatnya itu. Karena menurutnya apa yang ia lakukan itu adalah kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI. Apa yang ia lakukan itu hanyalah wujud pengabdian sebagai babinsa yang mengabdi dan melindungi masyarakat di wilayah binaannya. Baginya dengan melihat sang anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu selamat, ia sudah sangat bersyukur. Saya cuma kerja dan coba melayani masyarakat saya aja Bu. Ya. Tugas saya ini hanya mengabdi, ya kan, melalui mengabdi di masyarakat melalui Koramil, melalui Kodim, ya kan, sebagai tentara itu aja. Untuk saya itu ya saya cuma bersyukur anak itu selamat, cukup itu aja. Ya, artinya anak itu bisa selamat itu sudah bahagia buat saya.
Atas aksi heroiknya itu, Serda Wahyu mendapatkan hadiah umroh gratis dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sebagai apresiasi pimpinan TNI atas aksi terpuji yang telah dilakukan oleh Babinsa 03 Pasar Minggu itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang Babinsa bernama Serda Wahyu ini. Rasa kemanusiaan serta jiwa patriot yang sudah ditunjukkan oleh sang Babinsa tersebut kiranya menjadi suri tauladan bagi kita semua apapun profesi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan. Salam Army Channel Indonesia.